Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, di mana channel YouTube ini membahas terkait dengan seputar bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, BLT BBM maupun bantuan lainnya yang ada di Kementerian Sosial. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan update terkait dengan penyaluran bantuan sosial lewat PT Pos Indonesia per tanggal 20 November tahun 2022 ya. Karena kemarin sudah ada surat resminya ya terkait dengan bantuan sosial ini disalurkan lewat PT Pos Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan update dari penyaluran bantuan tersebut. Sebelumnya saya tidak lupa meminta dukungan Bapak Ibu dengan cara subscribe, like, dan komen YouTube saya ini supaya saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Dan juga jangan lupa lihat video ini dari awal sampai akhir ya Bapak Ibu ya, supaya panjenengan bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dan tidak terjadi kesalahpahaman begitu. Baik, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, terutama yang menerima PKH ya, pasti ini sudah dinanti-nanti videonya ataupun kabar terbarunya ya. Semoga panjenengan semuanya diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu diberi kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Setelah adanya info resmi terkait dengan penyaluran bantuan sosial tahap 4 lewat PT Pos Indonesia, di sini tidak hanya bantuan PKH saja, tetapi juga ada BLT BBM 2 tahap dan juga ada bantuan BPNT yaitu 3 tahap. Periode Oktober, November, dan Desember, di mana ini sudah dinanti-nanti oleh KPM PKH baik yang ada di daerah kabupaten saya maupun kabupaten yang lainnya, intinya di seluruh Indonesia ya. Dan untuk saat ini, untuk update penyalurannya, alhamdulillah sudah ada beberapa daerah yang disalurkan bantuannya. Baik, di sini saya akan membacakan seputar surat yang diberikan oleh PT Pos ataupun undangan dari PT Pos dari daerah yang sudah dicairkan bantuannya ya. Untuk daerah yang belum, harap sabar karena untuk periode penyaluran ini itu mulai dari kemarin launching tanggal 19 sampai 20 sampai akhir Desember. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum menerima undangan dari PT Pos Indonesia, harap sabar ditunggu sampai akhir tahun ini ya, bulan Desember. Kalau tahun depan sudah beda lagi tahun anggarannya ya. Begitu Bapak Ibu ya. Ini saya akan sedikit menyampaikan surat yang diberikan oleh PT Pos Indonesia kepada KPM yang untuk mengambil sebagai syarat mengambil bantuannya. Jadi untuk daerah yang sudah disalurkan bantuannya untuk untuk launchingnya, sampelnya itu yaitu mengambil di Jakarta Barat. Di sini ada pos, ada undangan pos, di mana disebutkan bahwa di situ ada nomor danom ya. Kemudian kepadanya ini nama dan ada alamatnya juga. Kemudian ada juga disebutkan persyaratan untuk mengambil ini ya, bantuan yang ada di PT Pos ini. Yaitu yang pertama itu menunjukkan KTP elektronik ya. Itu harus membawa KTP elektronik. Kalau KTP-nya masih KTP yang zaman dulu belum elektronik, biasanya ini yang punya KTP zaman dulu itu yang masih lansia ya. Silahkan Bapak Ibu segera mengurus KTP-nya di Dukcapil agar ketika mendapatkan undangan ini sudah tinggal mengambil saja di titik-titik pengambilan bantuan sosial, yaitu bisa di kantor pos sendiri atau daerah-daerah yang sudah dipilih oleh kantor pos sebagai titik penyaluran bantuan sosial yang ada di kecamatan-kecamatan terdekat. Misalnya KTP-nya masih belum elektronik atau eKTP, silahkan panjenengan semua memperbarui KTP panjenengan di Dukcapil. Caranya panjenengan tinggal datang ke balai desa, nanti diberikan surat oleh balai desa, kemudian diarahkan untuk
datang ke Dukcapil. Yang kedua, tidak lupa membawa kakak asli ya Bapak Ibu ya. Kakaknya yang kemana tidak tahu, silahkan panjenengan juga bisa mengurusnya ke Dukcapil ya. Untuk syarat yang kedua, seperti biasa karena masih kemarin-kemarin masih COVID, yaitu mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya. Dan pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya protokol kesehatan COVID itu seperti apa aja ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, cuci tangan ya. Yang ketiga, jaga jarak, jangan berdesak-desakan. Ngantri itu boleh, tapi habis itu langsung jaga jarak dengan teman-temannya. Yang ketiga, hindari kerumunan. Ini sangat dianjurkan oleh Dinas Kesehatan, tidak hanya Dinas Kesehatan tetapi juga pemerintah, agar selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 agar bisa memutus tali penyaluran dari virus tersebut. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian syarat yang ketiga, nah setelah Bapak Ibu mendapatkan bantuannya ya, di sini juga sudah dijelaskan bahwa penggunaan dana bansos tidak untuk membeli rokok. Ayo untuk bapak-bapak ya yang suka merokok. Nah, ini uang bantuannya jangan digunakan untuk membeli rokok ya. Kemudian tidak boleh digunakan untuk membeli minuman keras. Nah, ini sangat dilarang sekali. Yang ketiga, tidak boleh untuk membeli narkoba. Ini malah semakin parah lagi ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk dana sosial ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, seperti membeli beras, membeli lauk pauk, kemudian membeli susu untuk anaknya yang balita, seperti itu ya, membeli telur ya. Karena di BPNT itu kan uang 200 itu dibelikan beras, kemudian ada telur, ada buah, ada juga yang kayak ikan gitu, ayam seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan tidak dipergunakan ke hal-hal yang negatif gitu. Kemudian untuk anaknya yang masih nunggak sekolahnya ya, soalnya kan kalau sekolah di swasta itu masih bayar. Sedangkan untuk di dampingan saya sendiri ya, masih banyak anak KPM yang sekolah di swasta, seperti di MTS, di yayasan-yayasan gitu, untuk segera membayarkan uang SPP-nya ataupun uang gedungnya ya, supaya ketika nanti ada ujian atau misalnya ada pembagian rapotnya tidak ditahan oleh pihak sekolahan, seperti itu. Dan untuk syarat yang keempat, yaitu di mana penyaluran dana bantuan sosial diberikan tanpa adanya potongan apapun dari pihak manapun. Jadi kalau misalnya nanti ketika Bapak Ibu setelah mengambil bantuannya ada dari pihak manapun atau pihak tertentu yang meminta uang panjenengan, nah itu bisa panjenengan laporkan ke nomor WA yang sudah tertera di dalam undangan panjenengan ataupun call center yang sudah ada di undangan panjenengan ya, gitu ya Bapak ya. Jadi bantuan ini diberikan memang tidak ada potongannya gitu, dari sana pun tidak ada potongannya, seperti itu ya Bapak ya. Jadi kalau misalnya ada potongan, langsung saja panjenengan ambil HP, langsung ketik WA, SMS ataupun telepon ke call center dari Kementerian Sosial. Nah, tetapi harus disertakan dengan bukti terkait potongan tersebut ya. Kalau tidak ada buktinya, ya bagaimana kita bisa mengusut pihak-pihak yang melakukan pemotongan tersebut, gitu ya Bapak Ibu ya. Paham ya penjelasan saya ini? Lalu ini kebetulan surat ini itu diberikan kepada, ada namanya ya, ini adalah salah satu KPM penerima PKH. Dalam surat undangan dijelaskan total penerimaan bantuannya ya. Yang pertama, bantuan BLT BBM itu 300.000, karena ini kan 2 tahap. Satu tahapnya itu 150, jadi yang diterima itu 300.000. Yang kedua, bantuan sembako.
bantuan sembako ini dia terima 600.000 karena di sini kan 3 tahap. Per tahapnya itu per bulannya itu 200.000. Jadi dikalikan 3 yaitu bulan Oktober, November dan Desember jadi 600.000 ya. Kemudian untuk PKH-nya KPM ini mendapatkan 975.000 ya Bapak Ibu ya. Kemungkinan komponennya ini lansia 1 dan anak SMP 1 karena lansia itu bantuannya 600.000 dan anak SMP itu bantuannya 375.000. Jadi pas ya 975.000. Jadi total penerimaan bantuan PKH oleh KPM ini yaitu sekitar 1.875.000 ya. Alhamdulillah terimanya banyak sekali. Ini untuk KPM PKH yang mendapatkan BLT BBM dan BLT sembako ya. Untuk yang KPM sembako saja itu nanti ketika proses penyaluran bantuannya itu hanya mendapatkan 600.000. Kalau dia ini adalah penerima bantuan BLT BBM dan sembako, dia mendapatkan bantuan 900.000. Kalau misalnya hanya menerima bantuan BLT BBM ya, ini hanya mendapatkan 300.000. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung menanyakannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab kalau saya bisa memahami pertanyaannya ya Bapak Ibu ya. Silahkan nanti bisa bertanya ataupun sharing terkait dengan bantuan sosial ini ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.